alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pagi hari yang cukup cerah ini ya setelah kemarin hujan besar begitu. Terima kasih telah menyempatkan gitu ya menerima undangan link Google Classroom dari Bapak. Ada 26 siswa di sini, alhamdulillah cukup banyak, kelas 6C. Hari ini kita akan belajar tentang tematika tokoh dan penemuan, khususnya materi rangkaian listrik. Kita mengidentifikasi komponen listrik, ya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya kelas 6C? Alhamdulillah baik. Semangat ya. Dan ada sebagian 6A, ada Arya, Maura, satu lagi siapa tadi? Jasmine. Jasmine. Sebentar, izinkan dulu Deandra masuk nih. Oke. Materi kita hari ini tentang mengidentifikasi komponen-komponen listrik. Ya, kita berbicara tentang listrik. Kita tidak bisa terlepas dari pemanfaatan listrik dari kehidupan sehari-hari kita. Ya, bayangkan kita semua jika tidak ada listrik, tadi saja ya cukup khawatir sekali ketika jam 5 ada nggak yang di rumahnya mati lampu? Enggak, Pak. Ya, padahal Bapak sudah merencanakan semuanya dari A, B, C, mau membuat link Google Classroom, Google Meeting, kemudian mati lampu, wah bingung gitu ya. Itu baru satu, belum lagi manfaat listrik yang lainnya seperti mencuci, ya kan, membuat makanan, minuman, dan semua kebutuhan rumah tangga kita. Mungkin orang tua kita yang lebih tahu. Kalau kita sebagai siswa paling apa? Handphone ya. Coba kalau tidak ada listrik, apakah seterusnya atau selamanya akan menggunakan baterai? Ya, baterai akan habis, ya kan? Ketika habis atau drop, low bed, kemudian kita cas dengan listrik sehingga penuh kembali, 100% kembali, bisa digunakan kembali, ya. Listrik yang kita peroleh sehari-hari berasal dari pembangkit listrik, ya. Di sini ada slide pembangkit listrik yang besar itu kita pernah belajar ada PLTU, ya kan? PLTA, pembangkit listrik tenaga uap, air, udara, kemudian udara. PLTU itu uap. Angin ya, angin ada menggunakan kincir angin. Kalau di Pulau Jawa ini untuk transmisi terbesarnya Jawa Bali itu ada di Serang. Ya, Serang. Provinsi apa? Provinsi Banten ya, terbesar itu sekarang. Sebelumnya ada PLTU Paiton di Jawa Tengah, yaitu merupakan contoh-contoh berbagai macam pembangkit listrik. Ya, pembangkit listrik ini ada generator atau diesel yang menggerakkan, ya besar ini ya, besar sekali. Kemudian daya listrik yang dihasilkan pun besar. Kemudian disalurkan ke gardu melalui kabel-kabelnya, kabel listrik. Terus juga ini ada menara. Pernah kita lihat ya menara yang tinggi seperti huruf X gitu. Dinamakan menara Sutet. Ya kan? Sutet ya, bukan santet ya. Sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, kemudian dihubungkan melalui kabel-kabel yang sangat panjang, dialirkan ke daerah sehingga masuk ke konsumen. Konsumen di sini adalah rumah-rumah kita, rumah Bapak, rumah kalian, kemudian perusahaan-perusahaan, industri, pabrik, semua memanfaatkan aliran listrik. Ya, aliran listrik di sini kita sebut juga dengan arus listrik. Ya, sehingga kita bisa memanfaatkan arus listrik tersebut untuk menyalakan, menghidupkan alat-alat listrik di rumah kita. Ya, alat-alat listrik ini berupa saklar, ya kan?
untuk memutuskan, menyambungkan aliran listrik ya, kemudian ada stop kontak, steker, baterai, kemudian ada kabel sebagai penghantar listriknya atau konduktor listriknya. Nah, alat-alat listrik ini untuk contohnya ya, yang lain adalah seperti ini ya. Ini alat-alat elektronik ya, bedakan dengan alat-alat listrik dan alat-alat elektronika seperti kipas angin ya kan, kulkas, televisi, laptop, apa ini namanya? Blender, lampu, setrika, senter ya. Ada lagi yang belum disebutkan? Kipas angin, Pak. Kipas angin, betul, kipas angin. AC, Pak. AC, air conditioner. Setrikaan, Pak. Apa? Setrikaan. Setrikaan, iya. Magicom. Dispenser. Apalagi? Banyak sekali ya. TV sudah, ini ada yang digambar sini kan sudah ya. Terus ini yang Bapak pegang? HP. Handphone ya. Handphone. Betul. Nah, alat-alat elektronik tadi tentunya mempunyai rangkaian listrik ya, yang kita pelajari di sini rangkaian listrik sederhana. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat hidup atau menyala karena adanya aliran listrik atau arus listrik tadi dalam rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen. Komponen itu bagian-bagian. Ya, contohnya ini apa namanya? Baterai besar, baterai kecil. Ya, ini komponen listrik ya. Kemudian ada nih apa? Kabel. Yes, kabel. Kabelnya. Terus ini? Lampu. Telepon. Ada lampu. Terus? Lampu. Ada lagi ya, ketika kita susun sedemikian rupa, lampu ini akan menyala. Kelihatan nggak? Dengan nah, ketutupan awan, Pak. Ketutupan awan. Kurang jelas ya? Lampu ini menyala dengan hanya alat-alat listrik seperti ini. Baterai, kabel, dan lampu. Nah, ini makanya disebut dengan rangkaian listrik sederhana. Nah, perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Tadi telah disebutkan ada baterai, lampu, dan ini namanya saklar. Fungsinya untuk menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Di sini baterai sebagai sumber energi. Ya, dalam baterai ini mengalir arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Kamu pernah lihat nggak baterai di atasnya ada tulisan plus di sini ya, tambah. Ya, ini artinya positif, mengalir dari positif menuju kutub negatif. Nah, selanjutnya ada kabel listrik. Kabel listrik ini sebagai penghantar, yaitu berupa konduktor yang dapat mengalirkan arus listrik. Kemudian ada lampu. Lampu di sini fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, ya, lampu kecil. Contohnya ini. Nah, kemudian rangkaian listrik ini dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka, gambar sebelah kiri ini, terbuka ini artinya saklar tidak terhubung. Nih ya, yang kecil ini saklar tidak dinyalakan atau tidak dihidupkan. Sehingga arus listrik tidak bisa mengalir. Menyebabkan lampu ya tidak nyala atau padam. Sementara kalau rangkaian listrik tertutup, saklar dinyalakan atau dihidupkan. Sehingga arus listrik ini dapat mengalir, terhubung, sehingga menyebabkan lampu dapat menyala. Nah, rangkaian tertutup dibedakan lagi menjadi dua jenis. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri ini artinya
tidak bercabang, tersusun berderet ya, sejajar ya. Lihat. Arus listrik mengalir dari kutub positif, lihat. Pointer Bapak kelihatan ya? Ya, Pak. Nah, seperti ini, mengalir terus tidak bercabang. Sementara yang kanannya ini gambar rangkaian paralel, lihat. Ketika mengalir di sini, oh ada cabang nih, sini, sini. Ketika di sini juga ada cabang nih, ke sini dan ke sini. Ya, kalau paralel itu bercabang rangkaiannya, kalau seri terhubung, ya sejajar, tidak bercabang. Nah, contohnya bagaimana Pak kalau rangkaian seri? Kalau rangkaian seri itu contohnya ada pada baterai, baterai, apa namanya? Senter. Senter ya. Ada yang di rumah punya senter? Ada, Pak. Punya ya. Pak. Punya, Pak. Tentunya ada yang punya. Walaupun sekarang fungsinya mungkin sudah berubah, Pak. Sekarang HP sekarang udah bisa buat senter. Tinggal dinyalain aja, fungsi senter udah bisa. Ketika mati lampu tadi susah nyari senter nih, ya udah pakai HP aja. Secara sederhana di dalamnya ada seperti ini ya rangkaiannya ya. Jelas nggak nih? Ya, ini senter ketika dinyalakan, yang sebelah kanan ketika dimatikan. Nah, itu ada saklar di sini ya. Ini namanya saklar. Ini fungsinya untuk menyalakan atau memutuskan aliran listrik. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Jelas Iya, ya? Pak. Soalnya udah dipelajari di kelas 5 ya? Ya. Iya, Pak. Sudah ada. Ya, Oke, berarti nanti kita tinggal ke latihan soal. Nah, perhatikan rangkaian seri di sini. Rangkaian ini tersusun secara seri. Ini lampu 1, ada lampu 2. Jika lampu 1 padam atau mati atau tidak menyala, maka lampu 2 apa yang terjadi? Mati. Iya, mati juga, iya kan? Soalnya kalau lampu 1 mati, ya tidak ada arus yang mengalir melalui lampu 2. Lampu itu akan menyala ketika ada arus yang melewati. Ketika ada arus yang mengalir, maka lampu akan menyala. Ya, ini contoh rangkaian seri. Oke. Langsung aja ya. Ini ada soal. Nah, jelas gambarnya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Perhatikan gambar berikut ini. Rangkaian pada gambar. Yang kita pilih ya dari A, B, C, D, mana yang termasuk rangkaian paralel? Yang B, Pak. Silakan jawab. Yang D, Pak. Yang B, Pak. Yang B. Yang B, Pak. Yang B. Yang B. Yakin yang B? Yang A. Iya, Pak. Yang A. Yakin, Pak. Yang A apa yang B? Yang A. Yang B, Pak. Yang B. Yang A. A, B, Pak. Oke, semua menjawab A dan B. Kita bahas satu-satu ya. Kenapa yang D bukan paralel? Karena itu satu arus. Satu arus. Lihat ya, lihat. Ini kutub positifnya. Lihat. Tadi apa? Kalau rangkaian seri tidak ada cabang. Lihat. Apakah ada cabang? Tidak ada ya. Enggak, Pak. Mengalir satu arusnya. Oke, yang D bukan. Yang D itu merupakan seri. Yang C sekarang. Lihat. Apakah ada cabang? Ada cabang juga. Ini cabang bukan? Bukan, Pak. Bukan. Cabang itu kalau kita lagi jalan, ya di jalan raya naik motor atau naik mobil, ketika kita menjumpai pertigaan, perempatan, nah itu kita gambarkan sebagai cabang. Tapi kalau kita naik motor mobil jalannya lurus, kemudian belok, turunan, tanjakan,
selama itu tidak ada pertigaan perempatan, itu dinamakan seri. Walaupun jalannya berkelok-kelok, ya, turun, naik, kanan, kiri, nah itu dinamakan seri. Ya, ini pun begitu ya. Walaupun di sini ada lampu 1, 2, 3, 4, 5, banyak sekali, tapi selama tidak ada cabang, dinamakan rangkaian seri. Oke, kita yang B, lihat di sini. Arusnya mengalir begini ya. Ketika di sini ada cabang, ke kanan dan ke bawah. Betul sekali, ini dinamakan paralel. Yang A tentu saja ini seri, tidak ada cabang. Bagus. Sudah paham berarti rangkaian seri dan paralel gambarnya. Oke, coba sekarang yang ini. Ini ada 2 buah baterai. Yang hijau ini saklar ya. Saklar 1, 2, 3, 4. Yang kuning adalah lampu. Lampu A, B, dan C. Pertanyaannya, kalau saklar 1 putus atau tidak dinyalakan, tidak dihidupkan, apa yang terjadi dengan lampu A, B, C? Akan mati. Tidak nyala. Tidak nyala, Pak. Tidak nyala. Padam. Tidak nyala. Tidak atau nyala, mati. Tidak nyala. Tidak Mati. nyala. Kenapa tidak nyala? Karena gak ada arus yang ngalir, Pak. Pak ada. Betul sekali. Karena tidak ada arus yang mengalir. Lihat di sini. Lampu 1 kan, saklar 1 kan diputus ya. Sehingga ketika Ya, arus listriknya mengalir, lihat. Di sini lihat. Di sini. Wah, nggak bisa dia ke arah atas atau ke arah kanan. Nggak bisa. Tidak ada arus. Betul sekali. Oke, sekarang kalau saklar 3 yang diputus, apa yang terjadi pada lampu A, B, C? Saklar 3 diputus atau tidak dinyalakan. Mati, Pak. Lampu A. Mati semua. Lampu A akan mati. B sama C enggak. Lampu A akan mati. A mati, B sama C tidak. Tidak mati. Ada lagi jawaban yang lain? Ada lagi? Tidak, Pak. Oke, kita bahas. Lihat, saklar 3 diputus. Lihat. Lampu C dulu ya. Lampu C apakah nyala? Lampu C arusnya seperti ini. Oke, nyala. Lampu B. Lihat. Nyala. Sini. Apa? Nyala. Nyala, Pak. Lampu A. Tidak. Putus di sini. Nggak bisa arus listriknya mengalir ke sini. Nggak bisa. Ya. Sehingga lampu A akan mati atau padam. Betul. Lampu A mati. B dan C menyala. Oke, sekarang. Kalau saklar 1, 2, 3 dimatikan atau diputus, apa yang akan terjadi? Tidak akan menyala. Lampu A dan B Nyala. mati, lampu C nyala. Oke. Ada lagi? Sigi, gimana Sigi? Betul nggak? Tidak menyala. Mati. Tidak akan nyala semua atau A, B doang yang mati, yang C tetap nyala? Tidak akan nyala, Pak. Oke, tidak akan Semuanya nyala nggak semua. nyala. Lihat. Saklar 1, 2, 3 putus atau tidak dihidupkan, maka sini kan putus. Iya kan? Lampu C juga otomatis akan mati, tidak ada arus. Kalau ke sini mati, gimana ke atas, kedua, ketiga, lampu AB? Di sini aja udah putus. Jadi kalau saklar 1 putus, otomatis 2, 3 juga tidak teraliri listrik. 1 putus, maka 2, 3 juga akan putus, tidak akan nyala. Oke, sekarang itu dari saklar ya. Sekarang anggaplah ini suatu kamar. Kamar depan, kamar tengah, kamar belakang. Yang mana setiap kamar mempunyai 1 buah lampu. Anggaplah ini rumah kita. Jadi rumah kita itu memiliki rangkaian listrik secara paralel, ya kan? Oke, langsung aja ya, kasusnya begini. Kalian tinggal di kamar tengah.
lampu B mati. Lampu kamar kalian mati. Apa yang terjadi pada lampu A dan C? A dan C akan nyala. Lampu C akan menyala. A dan C akan nyala. A dan C akan Lampu A menyala. dan C akan menyala. A sama Ini B C. akan mati. Lampu C akan menyala, Pak. A dan C akan menyala. A, C menyala, B mati. Mati. Iya. Iya, Pak. Jawabannya betul sekali. Lihat, B mati, lampu C masih akan tetap teraliri arus di sini. Ya. Lampu A dari mana arus listriknya? Lihat. Sini ke atas kan? Iya. Ya, ke atas. Jadi tidak terpengaruh walaupun kamar tengah mati, lampu B mati. Ya kan? Karena masih ada arus ke sini, arus yang mengalir. Oke ya. Sepertinya sudah paham semua. Oke, sekarang kuis. Oke, siapkan. Diketik aja ya di kolom chat. Kasih nomornya. Baik, Pak. Yes, sudah siap? Siap. 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 Arya, Maura, sama satu lagi siapa tadi juga ikut ya? Jasmine, Pak. Oh ya, Yasmin, Maura sama Arya ikut juga menjawab. Iya, Pak. Oke, nomor 1. Dua apa emang? Belum nulis. Di sini ada gambar S1 itu saklar 1, S2 saklar 2, L1, L2, L3, L4 dan L5 itu lampu. Ya, di sini ada dua buah baterai. Oke, nomor 1. Jika saklar nomor 2 diputus, maka apa yang terjadi pada lampu nomor 4 dan 5? S2 diputus, bagaimana yang terjadi dengan L4, L5? Ulangin, Pak. Ulangi ya pertanyaannya. Jika saklar nomor 2 diputus, maka apa yang terjadi pada lampu 4 dan lampu 5? Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Nomor 2. Siap nomor 2? Siap, Pak. Jika saklar 1 yang diputus, apa yang akan terjadi pada semua lampu? Lampu 1 sampai lampu 5, apa yang terjadi? Nyala atau mati nih? Jika saklar yang pertama ini diputus. Ulangi ya. Jika saklar 1 diputus, apa yang terjadi pada lampu 1, 2, 3, 4, 5? Bapak hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Satu lagi deh. Ya, pertanyaan tambahan nih. Nah, itu semua kan tadi lampu, saklar ya. Sekarang lampunya nih yang mati nih. Anggaplah ini suatu rumah, ada kamar depan dan belakang gitu ya. Nah, di kamar belakang saya, ternyata lampu keempat nih mati, padam atau terputus. Maka pertanyaannya, apa yang terjadi pada lampu 1, 2, 3, dan 5? Itu ya? Oke. Jelas? Apa yang akan terjadi pada lampu 1, 2, 3, dan 5?
Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, stop. Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Kuisnya sudah selesai. Sedikit dari Bapak ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan paham. Sedikit yang bisa Bapak sampaikan. Ya, semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Tetap semangat belajar dalam kondisi bagaimanapun, dimanapun kalian berada ya. Tetap semangat ya kan. Tetap ya gitu ya. Tetap olahraga. Bapak dapat laporan juga C. Banyak yang tidak mengumpulkan video olahraga. Itu kenapa? Saya selalu mengumpulkan, Pak. Ada yang merasa belum? Atau Bapak sebutkan? Saya Nanti Bapak japri aja Saya satu lupa. persatu ya. Tidak usah diumumkan Ya, di Pak. kelas. Ada yang dari pertemuan 1 belum ngumpulin. Kenapa gitu ya? Walaupun pembelajaran jarak jauh, olahraga tetap harus kita lakukan. Ya, walaupun dilaporkan atau tidak. Apalagi Bu Sri kan udah ngirim video. Insya Allah cukup jelas ya. Olahraga videonya juga tidak terlalu susah kan? Betul nggak? Iya, Pak. Ya kalau kita sehat kan belajar juga enak ya kan, semangat beribadah juga bisa semangat ya, tertib gitu. Ya, Pak. Ya, oke. Enggak. Sampaikan salam Bapak untuk orang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dapat bertemu lagi dalam waktu yang dekat. Gitu. Tetap ya Pak. Baik, karena daerah-daerah lain sudah biasa sepertinya ya, daerah Kabupaten Bogor tuh sudah seperti normal gitu ya. Oke, Ya, Pak. kita foto bersama dulu. Caranya On mic, on kamera, oi. nyalakan kan. Syafat, Yara, Fatih, Hasna. Oke, 1, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Insya Allah 2 minggu lagi. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.